keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudari, saya ada di tepi Danau Galilea. Di tempat ini, seperti diceritakan dalam Injil Matius bab 13, Yesus keluar dari rumah. Yang dimaksud adalah rumah Petrus. Karena Yesus pernah tinggal di sana, maka disebutkan sini Yesus tinggal di rumah. Yesus keluar dari rumah, lalu duduk di tepi danau. Dan ketika ada orang banyak berbondong-bondong mengerumuni Yesus, Yesus naik ke salah satu perahu. Dan dari atas perahu, Yesus mengajarkan perumpamaan. Ada seluruhnya 7 perumpamaan yang diceritakan dalam Injil Matius bab 13. Semua perumpamaan tentang kerajaan Allah. Dalam perumpamaan yang pertama, perumpamaan tentang penabur, kita sudah dengar tadi, Yesus mempersiapkan para pendengarnya. Penabur menaburkan benih. Benihnya sama. Penaburnya yaitu Yesus. Menebarkan benih, mewartakan kerajaan Allah. Jadi Yesus mewartakan kerajaan Allah kepada orang-orang yang ada di Kapernaum di pinggir Danau Galilea pada waktu itu. Wartanya sama, penaburnya sama, tetapi tanahnya berbeda-beda. Orang yang mendengar pewartaan Injil, pewartaan kerajaan surga itu, pendengarnya berbeda-beda. Dalam perumpamaan yang pertama ini tentang penabur, Yesus mengajak kita untuk mempersiapkan diri untuk mendengar ajaran-ajaran tentang kerajaan Allah. Dan dia mengajak kita untuk jangan menjadi tanah yang berbatu, jangan menjadi tanah yang bersemak duri, tetapi harus menjadi tanah yang subur. Karena itu Yesus katakan dalam bagian terakhir, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Tentunya semua punya telinga, tapi dengan kalimat ini Yesus mengajak kita untuk mendengarkan dengan lebih, bukan hanya sekedar punya telinga dan mendengar, tetapi seperti tanah yang subur. Benih jatuh di tanah subur, lalu tumbuh dan menghasilkan buah banyak. Jadi kita semua bertelinga, kita semua mendengar. Semoga kita pun juga punya tanah yang subur untuk menerima pewartaan kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus di tempat ini. Terima kasih.